Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita atau yang menjadikan buat kita malam kita pernah nggak mensyukuri nikmat malam itu, Jam? Ketika datang waktu sore, perlahan-lahan matahari meninggalkan kita. Banyak manusia hanya sekedar melihat sunset, indah, sesuatu yang menakjubkan ya, bagaimana tatkala matahari, makhluk yang begitu besarnya, perlahan-lahan dia tenggelam. Tapi kita pernah nggak bersyukuri Allah, alhamdulillah ya ada malam. Tatkala malam hari, kemudian kita masuk ke waktu subuh. Antum pergi meninggalkan rumah antum, menuju ke rumah Allah Jalla Jalaluh melaksanakan sholat subuh. Lalu antum pulang, melihat cahaya pagi hari itu muncul. Antum bersyukur enggak? Makanya di doa yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pagi dan petang, di masa perubahan alam. Di pagi hari kita mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Di sore hari kita mengatakan amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Sebagian kita sampai hari ini belum, dan memang bukan belum, banyak ya yang Allah katakan tidak bersyukur. Allah mengatakan Qul ara'aytum in ja'alallahu lakumul layla sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Katakan, Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat manusia itu, dan kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat ini. Kabarkan kepada aku, apabila Allah menjadikan malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, kekal, terus-terusan malam sampai hari kiamat, siapa Tuhan yang dapat mendatangkan cahaya? Siapa? Mampukah kita menjadikan semua listrik yang ada di Jawa Timur ini untuk menerangi Jember seperti terangnya di siang hari? Allahu Akbar. Manusia itu bakhil dengan penerangan. Mereka mengatakan hemat energi, hemat energi. Pernahkah kita di siang hari hemat energi? Kalau bisa mataharinya dikecilin ya, supaya nggak ada. Allah berikan cahaya itu, dan semua merasakan nikmat itu cahaya. Sampai daun-daunan. Kita waktu SD belajar apa? Apa namanya? Fotosintesis. Bagaimana kita diajarin bahwasanya ternyata daun itu butuh matahari untuk memasak makanan dia. Itu yang hijau-hijau yang kita lihat itu butuh sama matahari. Tapi sayangnya tatkala kita diajarin, tidak sedang berbicara tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan seorang hamba semakin yakin bahwa Allah itu esa. Tapi kita diajarin tentang manfaat matahari saja. Bagaimana di pagi hari semua jadi seger, jemaah.
Maka semoga kita menjadi pandai mensyukuri malam dan mensyukuri siang. Karena memang banyak di antara manusia yang lupa jemaah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam. Nah, antum Edi, antum dari pagi sampai sekarang berapa kali salawat buat Nabi SAW? La adri. Dari banyaknya sampai gak tahu berapa dia cuma. La adri. Sebagian kita nggak punya target. Nam anta 10 20 200 100 20 cuma. Allah jemaah, cobalah antum jemaah, salawat itu tanda cinta dan menumbuhkan cinta. Tanda cinta dan dia itu menumbuhkan cinta. Kalau nggak percaya buktikan. Ketika antum sering bersolawat buat Nabi alaihi salatu wasallam, antum duduk ya. Sebagian kita duduk pegang handphone. Dia mulai memainkan jarinya. Terus kadangkala berlalu 1 jam. Antum bingung dapat apa. Dan tidak berasa waktu itu berlalu. Bagaimana kalau besok hari antum berhenti pegang handphone? 1 hari. Waktu yang antum biasa pegang handphone, antum ganti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus antum gantikan. Antum akan rasakan bagaimana jantung antum itu berubah. Sebagian kita nggak pernah rindu sama Rasulullah SAW, nggak pernah. Perasaan rindu itu nggak ada. Sampai berdoa ingin mimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana antum akan rindu sedangkan antum jarang bersalawat buat Nabi Alaihi Salatu Wasallam? Gimana antum akan rindu sedangkan antum tidak membaca perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali tatkala menjadi pelajaran di kelas? Bukan sebagai bentuk antum cinta dengan Rasul SAW, antum ambil itu kitab, antum baca lagi, antum baca Asy-Syama'il Muhammadiyah, antum baca Dalailun Nubuwah, terus karena antum rindu sama Rasul SAW. Sebagian kita enggak jemaah, dan sudah diingatkan berulang kali. Laqad asma'ata idh nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Kalau engkau teriak, maka orang yang hidup itu akan dengar. Orang yang hidup itu engkau teriak, Fulan, dia akan noleh. Tapi la hayata liman tunadi. Orang yang kau panggil itu mati. Mungkinkah engkau membuat dia mendengar? Tidak. Semoga salat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka jamaah. Malam ini malam 19. Iya. Tinggal 11 hari lagi. Bagi yang belum menyelesaikan puasa Syawal, ada waktu 11 hari. Yang belum mulai puasa Syawal, mulai hari ini, besok. Dan ada sebagian kita yang puasa Syawalnya nunggu mau habis ya. Nggak apa-apa. Masuk surga itu sulit ya. Semoga Allah memudahkan buat kita. Baik, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maghfir lana wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li walidayhi wa lil hadirin wal mustami'in ajma'in. قال صاحب كتاب الأدب المفرد وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. باب الرجل يقول ليس بالشيء وهو يريد أنه ليس بحق.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباس بن خالد قال حدثني يونس عن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بالشيء فقال يا رسول الله فإنهم يحكمون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يختصها الشيطان فيقرقرها بأذني وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها بأكثر من 100 كذبة. Barakallahu fiik. Bab ini berkaitan dengan sebuah ungkapan. Jadi tatkala kita berbicara dengan seseorang, kita itu perlu tahu bagaimana ungkapan-ungkapan orang tersebut sehingga kita tidak salah memahami maksudnya dia itu apa. Banyak permasalahan terjadi, pertikaian di antara manusia. Itu penyebabnya sebuah kalimat yang tidak difahami dengan benar atau difahami yang bukan maksud dari pembicara. Maka dalam berkomunikasi kita perlu memilih kata-kata yang tidak menimbulkan kegaduhan. Dan itu diajarin sama Rasulullah SAW. Di sini bagaimana Imam Bukhari menyebutkan bab tentang ucapan seseorang laisa bisyai, bukan sesuatu itu. Maksudnya wa huwa yuridu annahu laisa bihaq, maksudnya itu bukan kebenaran. Jadi ketika dia mengungkapkan laisa bisyai, bukan sesuatu, artinya bukan sebuah kebenaran. Jadi jangan sampai kita salah faham. Tatkala orang itu ada, kita berusaha untuk bertanya maksudnya antum ngomong itu apa. Boleh jadi antum salah faham gitu. Padahal bukan itu maksud dia. Akhirnya terjadi keributan. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan maksudnya ucapan ini adalah ini. Buktinya apa? Ya kita akan baca. Bagian Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Saleh. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ambas bin Khalid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus. Yunus meriwayatkan dari Ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Dia berkata telah mengajarkan kepada aku Yahya bin Urwah ibn Zubair. Subhanallah ya, ingat Urwah bin Zubair pada waktu berangan-angan, apa angan-angan dia? Apa angan-angan Urwah bin Zubair? Atamanna an yu'khada 'annil ilm. Dia berangan-angan agar orang ngambil ilmu dari dia. Dia kepingin jadi guru, kepingin memberikan manfaat kepada orang, sampai kepada anaknya sendiri. Bagaimana sang anak meriwayatkan dari bapaknya Urwah bin Zubair bin Awam, annahu sami'a Urwah bin Zubair, bahwasanya sang anak ini mendengar Urwah bin Zubair berkata, qalat Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Kadang-kala di beberapa riwayat qalat ummul mukminin Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi pada waktu itu Urwah mengatakan qalat Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu istri Nabi fi dunya wal akhirah. Kita tahu bahwasanya ada sebuah firqah, sebuah kelompok atau sekte dalam Islam yang mereka menganggap Aisyah pengkhianat, menganggap Aisyah telah keluar dari agama Allah. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi itu ibu kita. Ketika antum lihat zauj, oh ini ibunya kita. Apabila ada orang yang tahu-tahu mencela ibunda kita, apa yang antum akan lakukan? Antum siap untuk tidak bernyawa lagi demi membela kehormatan ibu kita. Gimana kalau ini bukan hanya ibu kita, tapi ibunya orang-orang yang beriman semuanya. Radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Sa'ala nasun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan.
Ada orang-orang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kuhan. Kuhan ini jamaknya kahin. Dan kita tahu di antara tuduhan orang-orang musyrikin kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa beliau adalah kahin. Allah mengatakan wa ma huwa biqauli kahin. Enggak. Itu bukan ucapan kahin. Apa sih artinya kahin? Disebutkan kahin itu orang, kalau diterjemahkan dukun. Dukun ini macam-macam. Ada dukun beranak. Iya. Yang ngurusin kelahiran anak itu disebutin dukun beranak. Dia dukun yang ngurusin kelahiran anak. Jadi disebutkan bahwasanya al-kahin itu adalah orang yang memberikan berita tentang masa yang akan datang dan dia mengaku tahu dengan rahasia-rahasia. Itu dengan kahin. Dan disebutkan kahin ini juga biasanya bermuamalah dengan jin. Jadi yang bermuamalah dengan jin itu disebut kahin. Kalau yang tidak bermuamalah dengan jin, yang kadangkala ngasih tahu tentang barang-barang yang hilang ya, kepada dia dan dia tidak menggunakan jin, itu biasanya disebut arraf. Tapi arraf ini juga, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, arraf itu istilah yang digunakan untuk penyebutan kahin, sahir, munajjim, ramal. Ramal itu peramal. Dulu peramal pakai pasir jemaah. Macam-macam lah cara mereka jemaah. Dan ternyata orang-orang seperti itu masih dipercaya di masa sekarang ini jemaah. Sampai sekarang jemaah. Bayangan ana dengan teknologi yang canggih ya. Orang mencari barang hilang pakai apa sekarang? CCTV ya, mamanya dilihat ini kemana. Ternyata para kahin ini atau arraf itu masih dipercaya semua. Dan Nabi alaihissalam karena memberikan informasi tentang yang akan datang, akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, akhirnya dituduh oleh orang-orang musyrikin kahin. Maka ketika orang-orang bertanya, kalau yang nggak punya jin itu disebut mutakahin ya, pura-pura jadi kahin dia. Ada dulu jamaah di Bondowoso itu seorang meninggal kalau nggak salah dia. Ada orang datang ke rumah dia ya, minta jodoh apa ini, kasih tahu jodohmu ini kata dia. Bulan depan kamu kawin insyaallah, seperti itu. Dan betul bulan depan kawin jamaah. Ditanya antum kok bisa tahu? Ya ana nggak tahu lah, ada orang tanya. Mudah-mudahan ana doakan bulan depan. Akhirnya sejak itu yang lainnya pada datang. Aku datang ke fulan kata dia, langsung aku nikah dapat jodohnya. Rame terus zaman. Padahal dia nggak punya jin. Ada orang yang mungkin bertanya siapa namamu, siapa nama bapakmu, nama ibumu, lahir tanggal berapa, apa. Ada model yang seperti itu, macam-macam lah. Yang jelas paranormal atau orang-orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, mereka adalah pendusta. Ini kisahnya. Mereka bertanya tentang al-kuhan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang yang akan datang, kahin ini, tentang rahasia-rahasia. Faqala lahum laisu bi syai'. Nah, mereka bukan sesuatu. Nggak benar mereka itu. Masya Allah bahasa Nabi SAW, mereka nggak benar. Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya lagi sama Nabi SAW. Ini bentuk adab ya. Ketika Ustadz menjelaskan sesuatu, lalu antum nggak paham, antum tanya. Atau antum melihat sesuatu yang tidak, yang menurut antum kok kayaknya nggak sesuai dengan yang disampaikan Ustadz. Maka minta penjelasan. Ya Rasulullah,
fa innahum yuhadditsuna bisyai' yakunu haqqan. Ya Rasulullah, mereka itu kadang-kala menyampaikan sesuatu jadi kebenaran. Benar gitu loh. Ya, kira-kira Piala Dunia tahun ini siapa yang menang? Mulai datang orang mengatakan fulan. Ada yang sampai gurita aja mah. Beberapa tahun yang lalu tuh gurita dikasih itu 2 bendera, 2 bulatan lah, 2 negara yang sedang final mereka. Dikasih gurita itu milih yang mana? Oh, ini yang menang katanya. Tahun ini guritanya. Ya Allah, gurita ada, dia nggak tahu apa-apa. Kalau dia bisa ngomong, mungkin dia akan marah sama orang-orang. Itu terjadi di masa yang modern seperti ini. Maka di sini para sahabat Nabi mengatakan itu kuhan, itu kahin, menyampaikan sesuatu dan menjadi kenyataan. Benar yang mereka sampaikan. Lalu kata Nabi SAW, tilkal kalimah, itu kalimat dari kebenaran yang antum sebutkan menjadi kenyataan. Memang masalahnya kita jamaah, kalau ada kahin itu menyampaikan sesuatu kemudian jadi benar, kita itu lupa dengan banyak informasi yang tidak jadi kebenaran. Jadi kalau benar itu beritanya kemana-mana. Tapi yang dusta, orang itu malu dia mau menyampaikan. Kalau dia datang ternyata yang disampaikan nggak benar, nggak, dia akhirnya memilih untuk diam. Maka Nabi SAW menjelaskan tilkal kalimah, yakni dari kebenaran itu, yakhtafuha syaitan, itu kalimat yang dicuri atau dicopet oleh syaitan, fayuqarqiruha biudhunai waliyihi. Kemudian syaitan itu akan membisikkan, mengulang-ulangi, qarqara yuqarqir itu ucapan yang diulang-ulangi di kuping kekasihnya dia, yakni kuhan-kuhan itu. Kaqarqaratid dajajah, seperti suara ayam. Kan ayam itu kalau ngomong terus-terusan, kukuruyuk, atau kalau bicara dajajah ini tok 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 tok, terus ngomong seperti itu. Itu kalimat yang diulang-ulangi. Fayakhlituna fiha, kemudian kalimat yang benar satu itu dicampur sama dia dengan apa? Aktsar min mi'ati kidbah, dicampur dengan 100 kebohongan. Ahibati fillah, di dalam hadis, di riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya malaikat itu membawa informasi dari langit turun ke awan. Kemudian mereka menyampaikan tentang berita yang telah diputuskan di langit. Disinilah syaitan itu menguping. Kemudian ketika dia dapat kalimat itu, maka dia akan datang ke kahin tadi, ke paranormal, ke dukun mungkin, kemudian dicampur dengan 100 kedustaan dari dirinya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, kapan Abdullah bin Abbas masuk Islam, jemaah? Berapa lama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi SAW? Ana ingin menyemangati kita semua, coba. Abdullah bin Abbas itu berjumpa dengan Nabi SAW cuma 30 bulan. Tapi bagaimana beliau menjadi ulama yang besar. Jadi buat teman-teman yang diikdat, buat teman-teman yang merasa baru belajar, kadang-kala ana dari umum Ustaz, ana nggak ngerti apa-apa, ana belum hafal Quran, nggak ada masalah. Antum bisa menjadi seperti Abdullah bin Abbas.
yang dia hanya 30 bulan berjumpa dengan Nabi SAW, tapi termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul SAW karena semangat beliau. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, akhbarani rajulun min ashabin Nabi SAW minal ansar, telah mengabarkan kepada aku salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan orang-orang Ansar, annahum bainama hum julusun lailatan, suatu hari tatkala mereka duduk di malam hari, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rumiya binajmin fastanar. Mereka lagi duduk malam hari, tahu-tahu melihat ada bintang yang jatuh, bintang yang dilemparkan, kemudian jadi terang sekali jemaah. Faqala lahum Rasulullah SAW, Nabi bertanya kepada mereka alaihi salatu wassalam, madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza. Di waktu masa jahiliyah dulu kalian ngomong apa kalau ada bintang jatuh seperti ini, bintang yang dilemparkan? Beberapa keyakinan di masyarakat kalau ada bintang jatuh disuruh doa katanya. Dapat dari mana mereka? Ana nggak tahu ya, mungkin bisa disampaikan nantinya. Kata para sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kunna naqul, kita biasanya pada waktu itu kalau ada bintang yang dilemparkan, bintang jatuh itu, kita mengatakan wulidal lailah rajulun azim. Malam ini ada orang besar yang dilahirkan. Itu orang-orang jahiliyah. Wa mata rajulun azim, atau kita mengatakan malam ini ada orang besar, orang terhormat yang mati. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan penjelasan, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati. Itu tuh tidak dilemparkan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Walakin Rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu, akan tetapi Tuhan kita, Rabb kita tabaraka wa ta'ala ismuhu, idza qada amran, apabila Allah menetapkan satu urusan, sabbaha hamalatul arsh, malaikat-malaikat yang memanggul arsy bertasbih. Thumma sabbaha ahlus sama alladzina yalunahum, kemudian penduduk langit yang sesudahnya bertasbih, sampai tasbih itu ke langit dunia, ke penduduk yang ada di langit dunia. Thumma qala alladzina yaluna hamalatul arsh li hamalatil arsh, yang paling dekat dengan hamalatul arsh, dengan pemanggul arsh Allah, bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Subhanallah jemaah, ini sebuah adab ya, dari para malaikat. Sebelum mereka mengetahui apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka bertasbih dulu. Subhanallah, semua bertasbih. Baru setelah itu mereka bertanya. Ana jadi ingat adabnya seorang tentara ya. Kalau dipanggil sama atasannya, apa kata dia? Siap. Siap. Nggak tahu mau disuruh apa, siap dulu. Itu adab. Dan kita harus selalu siap dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Para malaikat siap dengan semua yang diputuskan sama Allah Azza wa Jalla dengan cara mereka bertasbih. Lalu mereka setelah itu bertanya, kan tasbih itu terus sampai yang di langit dunia bertasbih. Mereka belum tahu apa yang disampaikan. Tentunya yang paling tahu, yang lebih dulu adalah pemanggul arsy. Maka yang lebih dekat dengan pemanggul arsy bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Maka dikasih tahulah oleh pemanggul arsy. Kemudian langit selanjutnya dikasih tahu, hatta yablughal khabaru hadhihi sama'id dunya, sampai berita itu ke langit dunia ini. Fatahtaful jinnus sam'a, maka jin ketika itu menguping. Fayuqdzafuna ila awliya'i, maka itulah dilemparkan ke mereka. Kemudian apa hasil yang mereka dapatkan itu? Mereka lemparkan berita itu kepada wali-wali mereka,
kepada kekasih-kekasih mereka, wa yurmauna bihi, dan ketika itu mereka dilempar dengan yang kalian lihat itu dari bintang tadi, fama ja'u bihi ala wajhi fahuwa haq. Kalau jin ini dapat berita kemudian dia sampaikan sesuai dengan yang didengar, maka itu benar. Walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Tapi yang jadi masalah, ditambahin sama jin itu kebohongan-kebohongan, sehingga berita yang disampaikan ya bercampur. Tapi orang biasanya kalau ada satu informasi benar, itu yang dipegang sama mereka, walaupun yang lainnya salah. Seperti kalau ada satu orang sembuh ya, sembuh, berangkat ke satu orang, maka berita kesembuhannya ini kemana-mana. Yang 10 orang nggak sembuh, nggak ada cerita. Baik, kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum, bab al-ma'arij. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحال الحالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب يا أنجشك ويحك بالقوارب. Babul Ma'arid. Ma'arid ini pernah kita jelaskan bahwasanya lawannya at-tasrih. At-ta'rid lawannya adalah tasrih. Tasrih itu terus terang. Sedangkan ta'rid ini mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang multi tafsir. Sehingga di hadis yang pernah kita bahas, inna fil ma'arid lamanduha 'anil kadhib. Dengan kita menggunakan kata-kata yang multi tafsir, itu kita terhindar dari bohong. Jadi kadangkala orang itu nggak mau terus terang, jemaah. Maka bagaimana caranya dia? Maka dia berusaha untuk mendatangkan kata-kata yang multi tafsir buat dia. Ditanya, antum dari mana? Kata dia. Oh, dari depan. Dari depan mana? Ya dari depan pokoknya. Nggak ingin ngomong dari mana? Dari ambil duit di mana? Di ATM di Smart. Oh, ketahuan untuk ambil duit kan. Jadi antum dari depan sono. Nggak ada masalah. Jadi ketika dibutuhkan itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai antum menggunakan kata-kata ini dalam rangka menipu orang lain, mengambil hak orang lain. Itu nggak boleh. Pernah kita bahas juga omongan antara suami istri. Terkadang nggak harus istri itu tahu dengan semuanya. Suami mungkin ada urusan, kau ada urusan apa bang? Tidak, urusan selesai lah urusannya, urusan sama sebuah perusahaan. Dia tidak ingin memberikan penjelasan yang panjang. Itu bisa dilakukan. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah SAW fi masirin lahu. Suatu hari Nabi SAW dalam perjalanannya, fahadal hadi, ada yang menyenandungkan seperti senandungan ya, seperti nasyid-nasyid, bait-bait syair ya. Onta itu biasanya kalau ada pemandu yang bersenandung ya, itu onta jadi semangat ya. Dan di masa sekarang ini antum lihat biasanya binatang-binatang itu mungkin ada beberapa atraksi mereka yang menggunakan musik. Jadi binatang itu kuda umpamanya ya, itu jadi lebih giras mungkin, lebih semangat dia. Tapi kita tahu itu haram. Tapi ini tidak, dia senandung tanpa alat musik. Bait-bait syair yang disenandungkan atau kata-kata yang menyebabkan itu onta jadi semangat jemaah. Anjasya ini pandai jemaah. Hidaknya dia itu enak buat binatang. Sampai ontanya itu seperti menari jemaah.
jalannya kenceng banget. Sedangkan Anjasya yang dibawa oleh Anjasya itu istri-istri Nabi. Antum bisa bayangin ya, bagaimana perempuan ketika di atas onta-onta itu dilempar-lempar karena dia bergerak dengan cepatnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, irfiq ya Anjasya atau urfuq ya Anjasya wayhaq bil qawarir. Dalam riwayat lain dikatakan rifqan bil qawarir, berlaku lembutlah engkau terhadap qawarir. Qawarir itu qarurah, boleh dikatakan gelas yang terbuat dari kaca atau botol-botol. Di surga qawarirnya itu bukan dari kaca. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdir. Jadi kalau dari qawarir, dari silver, dari apa? Dari perak, itu nggak mudah pecah. Jatuh pun tetap tahan. Dia tembus pandang tapi terbuat dari perak. Sedangkan ini, ya kita tahu bagaimana orang itu kalau ngirim kiriman isinya pecah belah, ditulis apa? Fragile apa tulisannya? Fragile atau pecah belah, supaya berhati-hati. Nabi SAW menyebutkan perempuan-perempuan ini dengan sebutan qawarir. Jadi antum kalau ditanya ataita biman? Ataitu bi qarurati. Masya Allah. Qarurah apa? Bawa botol antum. Nah, masa bawa botol? Ya bawa harim lah maksudnya dia. Artinya ini penggunaan bahasa kinayah agar Anjasya berhati-hati, tidak terlalu keras membawa onta-onta tersebut. Dan ini juga pelajaran buat kaum laki-laki, bahwa ternyata wanita itu seperti gelas-gelas kaca. Dia butuh perlakuan khusus, nggak bisa sembarangan. Ketika dia jatuh, biar. Maka para laki-laki harus berlemah lembut ya dengan para wanita. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Ya Allah, antum kalau baca bagaimana Nabi sabar menghadapi kelakuan istrinya, Masya Allah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dengarkan adzan jamaah. Nah, Allahu Akbar. Allah inni
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وين الأسئلة؟ ما في أسئلة؟ Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mohon nasihatnya. Apa termasuk dalam kedurhakaan jika kita tidak mengabarkan orang tua tentang sesuatu di mana orang tua tidak menyukainya? Contoh, orang tua tidak suka kita mencari tambahan nafkah. Akan tetapi kita sudah dewasa dan ingin mandiri. Apakah ini termasuk kedurhakaan, ya Syekh? Ahibati fillah, tidak semua keinginan orang tua harus kita penuhin. Tapi kalau keinginan orang tua itu apabila tidak kita penuhin akan membahayakan hidup mereka, kita wajib memenuhinya. Tapi kalau sekedar ya pendapat orang tua, maunya orang tua, kayak antum cari tambahan rizki, kan tidak membahayakan orang tua. Apakah akan berdampak kepada orang tua? Enggak. Dan lebih baik apabila ada perkara yang tidak disukai oleh orang tua, padahal di dalam agama perkara itu perkara yang mubah dan boleh, antum gak usah kasih tahu orang tua. Karena kalau antum kasih orang tua, boleh jadi akhirnya dia sakit hati. Padahal secara agama nggak apa-apa sebenarnya antum kerjakan hal itu. Apakah seorang anak itu harus menikahi dengan wanita yang diridhoin orang tuanya? Enggak. Kadangkala orang tua kita suka dengan perempuan yang kita nggak suka gitu loh. Umpamanya memang perempuan itu cantik, umpamanya pinter, tapi antum ngelihat kok kayaknya tidak ada rasa. Masya Allah. Gimana? Ya antum perlu komunikasi yang baik sama orang tua. Tapi yang jelas hal itu yang akan menjalani hidup siapa? Antum. Tapi sebagian orang tua beranggapan enggak, antum durhaka kalau tidak menerima pilihan orang tua. Enggak. Yang mau menikah siapa? Yang mau menikah itu kan antum. Begitu pula seorang perempuan. Ingat bagaimana cerita di masa Nabi SAW, seorang anak perempuan yang dia dinikahkan paksa sama orang tuanya dengan misanannya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita nggak punya hak untuk nolak? Loh enggak, terserah engkau, kata dia. Dia ingin menunjukkan bahwasanya perempuan itu juga punya hak, nggak dipaksa gitu. Kalau dia nggak cocok ya jangan. Begitu pula anak laki-laki. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya sering menemui orang-orang yang bersikap acuh tak acuh dengan hal yang memang dianggap remeh oleh sebagian orang, yaitu membiarkan alat elektronik menyala padahal sedang tidak digunakan, seperti membiarkan kipas asrama atau masjid, lampu kamar mandi dan sebagainya menyala seharian. Apakah hal yang dianggap semacam ini juga termasuk kezaliman Ustaz? Dan apakah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Mohon jawaban Ustaz. Masya Allah. Hari ini kita bahas di kelas bahwa antara banyak orang itu tidak semuanya pantas menjadi pemimpin, menjadi imam. Rasul SAW mengatakan an-nasu ka'ibli mi'ah. Orang itu, manusia itu seperti onta dengan jumlah 100. Onta jumlahnya 100. La takadu tajid fiha rahilah. Di antara 100 onta itu belum tentu ada satu onta yang layak ditunggangi. Bayangin, 100 onta ini belum tentu ada satu yang layak untuk ditunggangi. Bisa jadi 100 semuanya nggak ada yang pantas jadi tunggangan. Nggak mudah loh. Onta yang disembelih itu banyak.
Tapi onta yang jadi tunggangan itu sulit, maka harganya lebih mahal. Manusia juga seperti itu. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungannya. Dulu ada, waktu Anda di pondok, ada satu orang yang dia ditugaskan untuk merekrut kader di pondok kita. Dia hendak mencari orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan. Ana tanya sama dia, dari mana engkau tahu gitu? Ya biasanya orang itu peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitar. Ada gelas yang diminum kosong, tergeletak, dia tidak akan biarkan. Dia akan ambil, dia buang. Di kamar umpamanya, ketika kasur-kasur berantakan, ada orang yang membiarkan hal itu. Dia suka dengan keberantakan dan dia nggak peduli. Ada yang merapikan, ada yang menyuruh pemiliknya merapikan. Ini kasurnya siapa ini, fulan? Antum lihat. Ada orang yang punya jiwa kepemimpinan, jamaah. Jadi dia peduli dengan lingkungannya. Begitu pula yang dibicarakan tadi. Lampu hidup ya. Kadangkala kipas hidup. Dia nggak ada sama sekali berpikir dimatikan nih. Karena ini merugikan kampus. Dia memikirkan orang lain. Dia ingin menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ada keran air yang terbuka, kadang-kala netes. Orang-orang yang layak jadi pemimpin tidak akan membiarkan. Kalau kemudian dia tutup keran itu tapi nggak bisa, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mencari orang yang memperbaiki. Dia akan melaporkan. Afwan, ana lihat keran di situ nggak mati gitu. Atau pintu kamar mandi. Sebagian kita pintu kamar mandi rusak ya, nggak bisa dikunci, dia pegangin ya. Dia kencing dengan memegangin dia. Dia nggak peduli diperbaiki kayak atau apa. Coba engkau laporkan. Jadi ada orang-orang yang tidak punya kepedulian. Kalau bicara itu kezaliman, ya boleh jadi. Kezaliman mungkin ada yang tidak sampai tingkatan dosa, tapi kezaliman yang menyebabkan dia kehilangan banyak pahala. Dia kehilangan banyak pahala. Maka antum berusaha menumbuhkan perasaan kepedulian. Bisa ditumbuhkan. Anda membaca seorang anak muda ya. Anak muda ini dididik keras sama bapaknya. Antum perlu tahu. Ngelihat pasak. Kenapa pasak tenda itu dipukul dengan keras ya? Dipukul sampai dia masuk ke tanah. Apakah orang yang memukul pasak itu tujuannya menghancurkan tenda? Tidak. Ingin mengokohkan tenda tersebut. Begitu pula orang tua tatkala terus menegur antum, ustadz antum mengingatkan antum, ingin antum menjadi orang yang kokoh. Ini ada seorang anak yang selalu diteriakin sama bapaknya. Fulan, lampu teras matikan. Allah, matikan lampu teras dia. Air di kebun, kerannya dimatikan. Pokoknya dia selalu disuruh terus sama orang tuanya. Sampai tumbuh perasaan, ngelihat apa saja dia kedengaran suara bapaknya. Sampai suatu hari disebutkan, ini sebuah permisalan apa kisah nyata, wallahu alam. Dia melamar kerja. Ketika waktu interview dia masuk ke gedung itu, kayaknya di lantai 1, lantai 2 mungkin pertemuannya. Ketika dia hendak masuk ke gedung itu jamaah, dia melihat berantakan kebun itu jamaah. Dia melihat air keran kadangkala selang yang terbuka jamaah. Dia langsung ingat suara bapaknya, matikan keran. Ya Allah, dia matikan itu keran. Kemudian dia hendak masuk ke gedung, dilihat lampunya hidup semua padahal nggak ada orang. Dia ingat dengan suara bapaknya, ya matikan itu lampu, listrik mahal. Apa? Aduh, dia matikan jemaah. Sampai lihat lewat kamar mandi, air kerannya sudah penuh, apa namanya? Timbanya itu sampai keluar-keluar, dia matikan jemaah. Orang-orang yang lain sama dia ketika ada basah, loncat sana, loncat sini sampai ke atas berantakan, dia sudah habis kena air apa semuanya. Ketika dia masuk ke ruang interview, dikatakan kamu diterima. Loh, Bapak belum tanya apa-apa kok diterima saya ini? Iya, kita pasang CCTV sudah. Kita lihat kelakuan orang-orang yang lamar di tempat kita. Ada yang takut sama air, ada yang jijik sama ini, atau apa? Kamu diterima. Kenapa dia melakukan itu? Dia melakukan itu karena dengar suara bapaknya.
karena seringnya dia diteriakin sama bapaknya. Jadi usahakan antum tumbuhkan hal itu. Walaupun sebetulnya antum nggak punya jiwa kepemimpinan, antum seorang yang ananiyah, yang hanya memikirkan diri antum sendiri. Antum ngelihat sandal, kadang-kala ada sandal yang ketendang jemaah ya. Antum nggak peduli untuk mengembalikan sandal itu kadang-kala. Bukan punya anak. Tapi ada orang yang ngambil sandal itu mengembalikan ke tempatnya. Insya Allah anak itu jadi pemimpin di masa depan. Barakallahu fikum. Apa suatu yang membedakan antara prediksi dan ramalan? Ya, bicara prediksi, umpamanya kayaknya dolar ini akan naik, dolar akan turun. Biasanya mereka punya alatnya untuk memprediksi hal itu. Kalau bicara ramalan, kadang-kala mereka hanya pakai perasaan. Apalagi kalau bicara ramalan bintang jamaah ya. Dan antum jangan membaca ramalan bintang Sagittarius apalagi yang ada itu. Subhanallah, ada seorang yang taubat jamaah, yang dia dulu pengisi rubrik ramalan bintang. Dia taubat menjelaskan, dulu ana itu ngarang semuanya. Ana ngarang, tapi orang percaya dengan karangan itu karena orang itu kepingin tahu dengan masa depan dia. Sehingga ketika dia baca itu seakan-akan dia termotivasi. Itu mungkin ramalan yang tidak ada alatnya atau tidak menggunakan data ilmiah dalam ramalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah mobil lengkap STNK dan BPKB, tapi BPKB tersebut ditaruh di bank, dan yang naruh di bank sudah meninggal, dan bank tersebut sudah mengeluarkan surat pelepasan atau pembebasan, dan sekarang yang ada hanyalah STNK dan surat tersebut. Yang jadi pertanyaan, bolehkah ana membeli mobil tersebut? Mobil ini jadi milik siapa? Milik ahli waris. Kan orang yang meletakkan sudah meninggal. Jadi yang perlu antum lakukan adalah menjumpai ahli waris. Bukan serta-merta beli dari bank. Karena kalau memang ada pelepasan, biasanya nggak tahu apa dikembalikan ke ahli warisnya, apa kemudian barang itu dijual. Tapi yang jelas antum harus menjumpai pemilik mobil tersebut. Sehingga setelah itu ya lihat, ketika ahli warisnya memang tidak bisa menebus dan barang itu menjadi barang yang harus dilelang, selama pelelangan itu sesuai dengan syariat nggak ada masalah antum beli. Tapi kebanyakan pelelangan itu nggak syar'i kadang-kadang. Maka perlu berhati-hati. Ustadz, saya kemarin menabrak angsa sampai mati di tengah jalan yang sepi, dan saya tak tahu siapa pemiliknya. Saya pun langsung pergi. Apakah ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak? Wallahi semua akan dipertanggungjawabkan. Apakah antum dengan sengaja menabraknya atau tidak dengan sengaja? Apakah nanti pemilik angsa itu akan menuntut antum? Maka di persidangan itu akan ditegakkan, apakah memang, kalau memang kesalahan antum, ada ganti yang perlu diganti kepada pemilik tersebut. Maka ana rasa antum kembali ke tempat angsa itu ditabrak, dicari tahu pemiliknya, kemudian antum sampaikan. Kalau dia memaafkan, selesai. Kalau dia minta ganti, ya antum ganti. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir. Ustadz izin bertanya, berapa kali kita harus bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari? Sebanyak-banyaknya. Bagaimana cerita Ubay bin Ka'ab ya? Ketika dia berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Ya Rasulullah, aku ini banyak bersolawat kepada. Fakam aj'al laka min solati.
Jadi salawat yang aku baca, dari doa-doa yang aku panjatkan, berapa persen yang aku isi dengan salawat? Kata Nabi SAW, masya. Akhirnya terjadi tawar-menawar. Bukan tawar-menawar sebenarnya, terjadi ungkapan dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia, gimana kalau seperempatnya? Kalau engkau tambah itu lebih baik. Gimana kalau setengahnya? In zitta fahuwa khair. Kalau engkau tambah lebih baik. Gimana kalau 3/4-nya? Kalau engkau tambah itu lebih baik. Atau 2/3-nya? Kalau engkau tambah itu lebih baik. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, idzan aj'al laka min salati kullah. Kalau gitu semua doa-doaku isinya salawat buat engkau ya Rasul. Artinya para ulama menyebutkan bahwa Ubay ini akhirnya memperbanyak salawat buat Nabi SAW. Di waktu-waktu yang dia biasa gunakan untuk berdoa, di waktu dia itu dia penuhi dengan salawat. Lalu apa kata Nabi SAW? Dapat apa kalau antum banyak salawat buat Nabi SAW? Idzan tukfaham. Kalau engkau lakukan itu Ubay, semua kegalauan, semua kegundahan itu hilang. Antum merasakan ketika orang berdoa memohon kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di samping pahala yang lainnya, engkau nggak akan gundah hidup, tenang hidupnya, nyaman. Dan kau buktikan. Bukan hanya itu, wa yaghfirullahu laka dzambak, dosa-dosamu diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ini yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai antum sudah. Ketika dosa-dosa antum diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Karena orang nggak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Di dunia antum ditenangkan hidupnya, di akhirat diampuni dosa-dosa antum. Maka ahibati fillah, cobalah, khususnya mahasiswa yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku cinta kepada Rasul SAW, buktikan dengan salawatmu kepada Nabi SAW. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.